Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu ila amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan DKM Mushola An-Nur beserta jajarannya dan beserta para jamaahnya. Berikutnya yang saya hormati dan yang saya muliakan DKM Mushola Ibrahim beserta jamaahnya yang alhamdulillah semuanya hadir insyaallah di tempat yang mulia ini. Yang saya tidak sebutkan persaksian adalah insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada seluruh jamaah yang hadir di tempat yang mulia ini. Semoga semuanya selalu berrahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan yang layak dipuji dan yang maha suci. Wajib bagi kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman Islam, ditambah dengan nikmat segala afiat serta panjang umur yang alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul kembali bermudah-mudahan silaturahmi sopahan juga mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi saksi atas kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Tentang mudah-mudahan perkumpulan kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan kepada para sahabat tabi'in wa tabi'at dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada malam Ahad ini insyaallah kita akan memulai mudakarah kita pada bab rubai ya. Sudah menginjak bab rubai yang hari ya? Iya. Ya. Kita masih lama Isa ya. Santai aja. Bab rubai. Coba Bapak Rahman dibacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul ula ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Abi Jarir Ghifari radhiyallahu anhu wasmuhu Jundabnu Junadata ya Aba Jari jadi disafinata fa innal bahra amikun ayat sinin nabiya ayat itu aja hadisnya wa bizada ada ke bawah yang dilingkari itu ada enggak ada ya coba yang dalam kurung ya Aba dari jati terus betul terus safinata fa innal bahra amikun. Bagus. Coba terus ai ahsinin nabiyata fi kulli ma ta'ti wa tadaru liyahsula lakal ajru wa najatu min adabillahi ta'ala.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin wa amadana bi asrarihi amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Babur rubai, pada bab ini yaitu bab 44. Artinya bab 44 ini di mana nanti 4 lawan 4, entah itu kebaikan 4 lawan daripada kebaikan yang 4. Fihi sab'atun wa salasuna mau'idatan. Pada bab rubah ini terdapat 37 mau'idhah. 37 nasihat Bapak-bapak. 37 nasihat. Samaniatun ahbarun wal baqi altharun. 8 hadis Nabi dan sisanya hadis sahabat. 37 diambil 8, berapa tuh? Tinggal 29. Wal baqi altharun, 29-nya hadis sahabat dan tabi'in. Hadis sahabat dan tabi'in. Tabi'in adalah orang-orang yang hidup setelah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya bertabi kepada sahabat, dinamakan tabi'in. Al-maqalatul ula, nasihat yang pertama, bukan aula tapi ula ya. Kalau aula itu paling utama al-tabdil ula. Ini lafadznya sama ya, lafadznya sama tapi pembacaannya beda. Artinya ula. Al-maqalatul ula, nasihat yang pertama. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Abi Dzarrin al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, ya Aba Dzarrin jaddidis safinata fa innal bahra amiqun wa hudiz zada kamilan fa inna safara ba'idun. Hadisnya wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'udun wa akhlisil amala fa inna naqida basirun. Itu hadisnya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar ya. Apa itu juga udah mantap tuh. Telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah berkata, telah bersabda kepada li Abi Dzarrin al-Ghifari, kepada sahabat Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, kepada Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Abi Dzar al-Ghifari ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasmuhu Jundab bin Junadah atau Jundab bin Janadah. Nama Abi Dzar al-Ghifari ini namanya Jundab bin Junadah namanya ya. Kinayahnya panggilannya Abi Dzar. Panggilannya Abi Dzar, nama aslinya Jundab bin Junadah. Jadi nama asli Abi Dzar itu Jundab bin Junadah. Kunyahnya panggilannya Abi Dzar. Abi Dzar nama aslinya Jundab bin Junadah. Panggilannya Abi Dzar. Ya Aba Dzarrin, ya Aba Dzarrin, ya huruf nida ay ad'u, wahai Abi Dzar, gitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadidis safinata fa innal bahra amikun. Perbaharuilah perahumu, jadid perbaharui, makanya jad, baju baru kan biasa itu. Jadi di safinata, perbaharuilah perahumu, fa innal bahru amikun, fa innal bahru amikun, segatmu mubalaghah, fa innal bahru amikun, karena sesungguhnya laut itu amat dalam, bukan dalam saja, karena sesungguhnya laut itu amat dalam, segatmu balaghah. Jadi amat sangat dalam kalimatnya. Segat mubalaghah itu benar-benar banget. Amikun wajan fa'ilun. Karena sesungguhnya laut itu amat dalam. Wa hudiz zada kamilan fa inna safara ba'idun.
Dan ambillah perbekalan kamilan secara sempurna. Fa inna safara, karena sesungguhnya perjalanan baidun, amat jauh. Wa khafifil himla fa innal aqabata kaudun, dan ringankanlah atau entengkanlah al-himla, beban ya, bawaanmu. Fa innal aqabata kaudun, karena sesungguhnya lereng bukit itu amat sulit diatasi. Wa akhlisil amala fa inna naqida basirun, dan ikhlaskanlah amal perbuatanmu. Fa innal qaida, karena sesungguhnya penilai basirun itu amat maha melihat. Basirun amat maha melihat. Karena sesungguhnya sang penilai itu basirun maha melihat, gitu aja. Basirun maha melihat. Kalau melihat saja kan biasa, tapi kalau basirun pakai kalimat maha pasti jelas. Basirun amat maha melihat. Seperti kita sekarang duduk di sini, dinilai, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat ini amat luar biasa kepada Abidar dan khususnya untuk kita juga semua. Bahwa apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, bahwa Abidar ini suruh memperbaharui perahu, karena sesungguhnya laut itu amat dalam. Maksudnya tuh pakai maksud, pakai maksud penjelasan dari hadis ini. Karena kalau misalkan kita memakai atau menafsirkan akan hadis tersebut, susah kebuka karena otak kita mah ya tadi tidak bisa menembus ke sana. Karena ya keawaman kita. Tafsir ya dijelaskan maksudnya oleh Syekh Nawawi. Ahsini niyata fi kulli ma ta'ti wa tadhurru yasulalakal azru wa nazatu min azabillahi ta'ala. Maksudnya adalah ahsini niyata, perbaikilah niatmu. Perbaikilah niatmu fi kulli ma ta'ti wa tadhurru, di setiap-tiap sesuatu atau di setiap-tiap perkara yang engkau lakukan, watadaru, dan di setiap-tiap perkara yang engkau tinggalkan. Liyahsulalakal azru wan najatu min adabillahi ta'ala, supaya hasil al-azru, pahala untukmu, wan najatu, dan keselamatan, min azabillahi ta'ala, dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbaiki, baguskan niat kita di setiap-tiap perkara yang kita lakukan. Mau ngaji, niatin ngaji yang baik. Silaturahmi, niat yang baik. Masukkan kepada itu niat yang baik. Ahsini niat di setiap kelakuan yang baik, maka di situ niatkan niat yang baik. Ahsini niyata fi kulli ma ta'ti. Jadi perbaiki niat kita di dalam setiap-tiap sesuatu yang kita lakukan. Seumpama kerja, niat yang baik dalam kerjaannya. Watadhuru, dan di setiap perkara yang kita tinggalkan juga niat-niat yang baik. Kenapa saya meninggalkan ini? Niatnya yang baik. Kenapa saya mengikuti ini? Niat yang baik. Kenapa saya melakukan ini? Niatkan yang baik. Semua dalam kelakuan kita ataupun sesuatu yang kita tinggalkan, niatkan semuanya yang baik. Maksudnya supaya hasil pahala untuk kita. Supaya hasil pahala untuk kita. Kalau kita meninggalkan sesuatu yang jelek tanpa diniati dengan niatan yang baik, ya cuma lewat aja, nggak ada pahalanya. Begitupun juga misalkan seumpama kita melakukan sesuatu yang sifatnya mubah, kayak misalkan makan, kayak misalkan minum, tidak diniati. Saya mau makan, saya mau minum, ini untuk membantu ibadah, jadi pahala. Tapi kalau nggak niat, lewat. Perkara mubah, diniatkan minum, buat apa itu namanya, menambah stamina, supaya sholat istilahnya nggak lemas. Ngaji, minum, nggak apa-apa, diniatin. Bis 7 juga nggak apa-apa. Semakin banyak minum, sehat. Pahala juga kan gitu. Ya, dalam majlis ilmu. Ya, niatkan yang baik. Jadi perbaiki niat kita, pikul 5 dalam setiap-tiap kelakuan kita, dan dalam setiap-tiap sesuatu yang kita tinggalkan. Dalam setiap-tiap sesuatu yang kita lakukan,
Ataupun dalam setiap yang kita tinggalkan, maka di situ perbaiki niat kita, ahsini niata, perbaiki niat kita, ya. Misalkan mau melakukan apa saja nih, niatin yang baik. Mau ke musola awal, mau bersih buat musola, buat masjid dan lain sebagainya, mau kerja dan lain sebagainya, niatin dari pertama kita ngelangkah tuh, atau mau makan, mau minum, niatin yang baik, niatin yang baik. Misalkan kita meninggalkan sesuatu yang dulunya memang kita terjerumus kepada dunia hitam, kita meninggalkan itu, niatkan yang baik, niatkan semua yang baik, supaya hasil pahalanya itu kepada kita, dan supaya kita itu selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa katabal Imam Umar Al-Faruq ila Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhuma, man khalasat niyatuhu kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nasi. Al-Imam Umar Al-Faruq menulis, ya, kutiba atau kataba. Al-Imam Umar Al-Faruq mengirim surat lah bahasanya. Al-Imam Umar Al-Faruq mengirim surat kepada Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, amin. Man khalasat, isi tulisannya, man khalasat niyatuhu kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa orang yang ikhlas niatnya, kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nas, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala yakin, kafa, yakin, walaupun belum, tapi segatnya fil madi, yakin, kafahullahu ta'ala, yakin Allah akan mencukupinya akan sesuatu di antara ia dan di antara orang. Di antara ia dan di antara dengan orang-orang, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupi ia jikalau niatnya ikhlas. Tapi masalah ikhlas ini paling sulit, ya. Orang bilang katanya kalau ikhlas itu seperti kita buang air besar, agak dilihat gak apa-apa, kan kayak begitu, ya. Itu paling sulit, insyaallah. Terus wa kataba Salimun bin Abdullah, kita jawab kataba Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab ila Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhum, i'lam ya Umar anna awnallahi ta'ala lil abdi bi qadri niyatihi, faman khalasat niyatuhu tamma awnullahi ta'ala lahu, wa man naqasat niyatuhu naqasu anhu awnullahi ta'ala bi qadri dzalika intaha. I'lam, ketahuilah, Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhum. Apa isi suratnya? I'lam, perlu kau ketahui. Kata Salim Abdullah bin Umar Al-Khattab, isi suratnya kepada Umar bin Abdul Aziz. I'lam, perlu ketahui olehmu ya Umar, maksudnya Umar bin Abdul Aziz. Inna awanallahi ta'ala, sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala itu lil abdi, bagi seorang hamba, biqadri niyatihi, dengan seukuran niatnya. Biqadri niyatihi, dengan seukuran niat orang tersebut. Ngespaman khalasat niyatuhu tamma aunullahi ta'ala, maka siapa saja yang ikhlas niatnya, maka sempurnalah pertolongan Allah baginya. Dan siapa orang yang kurang niatnya, maksudnya kurang sempurna niatnya, kurang sempurna, kurang ikhlas, naqasu anhu aunullahi ta'ala biqadri dzalik, maka kurang juga pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan karena kurangnya ukuran daripada keikhlasan orang tersebut. Siapa orang yang ikhlas niatnya karena Allah, ikhlas ngaji, ikhlas berbuat baik, ikhlas, maka akan sempurna pertolongan Allah baginya. Tapi siapa orang yang kurang akan ikhlasnya, niat keikhlasannya kurang, maka akan kurang juga pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala baginya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini amatlah penting tentang masalah niat.
Di mana niat kita baik, insya Allah perkara itu pun juga akan ikut baik. Di mana kita niat buruk, maka perkara itu pun juga akan ikut buruk. Kamin amalin yutasawwaru bi surati amali dunya summa yasiru amal al-akhirat bi husniyat. Banyak perbuatan-perbuatan yang berbentuk amalan dunia, kemudian ia menjadi amalan akhirat. Kenapa? Bi husniyat, karena niatnya yang baik. Bapak kerja, dagang, pabrik dan lain sebagainya, kasab, tapi diniatan di situ untuk ibadah saya, untuk ibadah anak, untuk ibadah istri, insya Allah itu menjadi amalan akhirat. Kenapa? Karena niatnya yang baik. Wa kam min amalin yutasawwaru bi surati amalil akhirat summa yasiru amal dunya bi su'iniyat. Begitupun juga banyak amalan yang berupa, yang berbentuk, yang bergambar seperti amalan akhirat. Summa yasiru, kemudian ia menjadi amalan dunia. Kenapa? Bisu'i niat, karena niatnya yang jahat. Niat ngaji amalan akhirat, tapi niatnya pengen dilihat orang, pamer kepada orang-orang. Oh, saya mah ngaji min ahlil jannah. Tiap hari ke majlis taklim, tiap hari ke musola, tiap hari ke masjid, tiap hari silaturahmi dan sebagainya. Tapi niatan ingin dipuji. Niatan haliah-haliah dunia. Saya mah dakwah tapi memang tujuannya untuk dunia. Saya mah puasa tujuannya untuk dunia. Dan lain sebagainya. Saya mah sedekah memang tujuannya untuk dunia. Nah ini menjadi amalan dunia karena niatnya yang tidak baik. Orang yang niatannya bukan karena Allah, itu nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 panggilan. Hai orang kafir, hai orang durjana, hai orang yang merugi, kau berbuat amal kebaikan karena itu orang, sekarang ambil pahlamu di orang situ. Masyaallah, tabarakallah. Ini tadi susah kita ini ngolah hati untuk niat ikhlas karena Allah itu susah, Pak. Ya. Masyaallah, tabarakallah. Ya. Apalagi istilahnya pengantin baru tinggal di mertua. Wah, sholatnya rajin gitu kan, kadang ada pengen dilihat mertua, ada yang kayak gitu. Tapi insya Allah di sini mah enggak, ya. Itu. Ya, tahu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an kan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan terkecuali melainkan untuk beribadah ke Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan tulus. Ini susah, sulit kalau ngomongin masalah tentang ikhlas. Makanya di kitab Riyadhus Shalihin babnya bab pertama tentang masalah ikhlas. Sebagaimana juga dikatakan dalam masalah niat, ada sebuah kisah yang mana di dalam kisah tersebut ada 2 orang muslim, yang keduanya qatil wal maqtul, saling membunuh. Si A dengan si B mau saling bunuh. Lalu di antara itu ada yang meninggal dan yang satunya lagi meninggal. Lalu apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia pun juga akan masuk kepada nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadisnya, saya foto dalam Riyadhus Shalihin karena kalau dibaca ketebelan gitu kan, kalau dibawa. Yaqulu aida qatal muslimani bisaqai bihima fal qatil wal maqtul finnar. Qultu ya Rasulullah hadal qatil fama balul maqtul qala innahu kana harisan al qatli sahibi. Apabila ada 2 orang muslim yang berkelahi niatan saling membunuh, fal qatil wal maqtul, keduanya masuk neraka. Lalu aku bertanya, kata Al-Haris, aku berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hadal qatil, kalau yang membunuh mak, ya. Tapi fama balul maqtul, lalu kata Nabi, qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Dia pun sebenarnya ada niatan buat ngebunuh tuh orang. Nah, karena ada niatan mau ngebunuh tuh orang, karena dia istilahnya mau ngebunuh, udah dibunuh duluan, tadi masuk neraka juga. Ini masalah keberanian. 2 muslim berantem. Yang diributkan haliah dunia yang istilahnya unfaedah lah ya. 2 muslim berantem dan dalam pemberantemannya itu ada niatkan untuk saling
membunuh tadi. Al-qatil wal maqtul kulluhuma finnar, yang mau membunuh dan yang dibunuh keduanya masuk neraka. Ya, kalau yang ngebunuh masuk neraka, masuk di akal karena memang dia ngebunuh kok. Tapi kenapa ini orang yang dibunuh pun juga masuk neraka? Nah, kenapa? Karena di hatinya tuh juga ada niatan sebenarnya dia mau ngebunuh juga. Karena berhubung dia udah dibunuh duluan, akhirnya tidak jadi apa? Niatan itu satu ya. Makanya walau mainin hati itu Masya Allah susah banget ya. Bener nggak? Ya. Kita kayak gak ada benernya nih kalau ngaji kan nih. Apalagi kalau ngomongin masalah hati. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Imam Muslim. Dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ila ajsamikum, kepada rupa-rupa kalian, tidak melihat bentuk Allah mah, wala suwarikum, tadi itu tidak melihat kepada tubuh ya, azami tubuh jisim, wa ila suwarikum, dan tidak melihat kepada bentuk kalian, mau pendek, mau jangkung, mau gemuk, mau kurus, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, tetapinya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kita dan amal perbuatan kita, ikhlas apa tidak, hati kita benar apa enggak, bersih atau tidak, itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak melihat bentuk, tidak melihat rupa, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu tadi adalah amal perbuatan kita ikhlas atau tidak, hati kita ini bersih atau tidak, hasud atau enggak. Mainin hati itu susah, sulit. Nggak ada di dokter Joni, ada di dokter hati, aulia. Jadi kalau urusan hati itu sama dokter hati ya, itu adalah para aulia, atau garis besarnya sering kumpul-kumpulah di majlis ilmu. Nah ini kalau dengan kumpul di majlis ilmu, ya Allah ternyata hati kita ini istilahnya terus kalau kayak batu itu apa? Terus dipaluin biar hancur, kekerasan di hati kita itu biar hancur, maksudnya biar kita lemah lembut, bisa nerima kepada nasihat dan lain sebagainya. Begitu. Ya, insyaallah tabarakallah. Kalau ngomongin tentang masalah niat. Sebagaimana juga dulu udah saya sampaikan dulu di zaman Bani Israel ada seorang yang dimana pada waktu itu sedang tertimpa peceklik. Itu peceklik nggak sih? Tahu ya, peceklik kan? Tertimpa suatu masa peceklik gitu kan ya. Terus di dalam hatinya terlintas, ya Allah, andai saja ini pasir bisa saya robah untuk menjadi apa itu namanya, gandum, atau untuk menjadi beras, saya akan bagikan kepada Bani Israel yang sekarang lagi kelaparan ini. Tak lama kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Bani Israel, wahai Nabi Bani Israel pada waktu itu, sampaikan kepada orang itu, dia telah mendapatkan pahala seperti pahala yang ia sedekahkan tadi dengan niatan yang itu. Masya Allah, tabarakallah. Gak apa-apa, sekarang perbanyak aja niat. Niat pengen bikin pesantren, niat pengen bikin musola, niat pengen bikin masjid, niat pengen kawin lagi. Niat yang baik itu niatnya terus, niatin yang baik, semua itu niatin yang baik ya. Nah, tuh. Karena sebagaimana kalau kita niatan dalam kebaikan, nggak jadi dicatat satu kebaikan, dan dicatat baik. Jadi melakukan, Masya Allah dicatat jadi 10 kebaikan, bisa jadi 700 dan lain sebagainya. Seumpama kita niat, beda dengan niat keburukan. Kita niat untuk melakukan maksiat, nggak jadi, nggak dicatat. Tapi kalau kita melakukan, 1 dicatatnya. Itu pun dicatat kata malaikat yang sebelah kiri ke malaikat sebelah kanan. Bro,
Kalau bahasa gaulnya itu ya. Jangan dulu dicatat, kasihan. Tunggu dulu dia 6 jam. Istighfar gak dia? Minta maaf gak? Minta ampun gak sama Allah? Kalau misalkan setelah 6 jam ia gak minta ampun, gak tobat, baru sampean catatkan. Itu juga satu. Kurang adilnya di mana Allah coba? Ya, kebaikan ngelakuin 10. Ya, gak jadi kebaikan masih digaji ibaratnya. Masih dibayar 1. Maksiat, kita niat mau, gak jadi, gak dicatat tuh. Di saat kita melakukan 1, itu pun juga ditunggu 6 jam. Ya, kalau udah lewat 6 jam, dia nggak tobat, baru dicatat. Ya Allah, kurang adil gimana tuh Islam teh? Betul nggak? Insya Allah, tabarakallah. Cuman yang kita merasa kurang adilnya, itulah nafsu kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo, ahsini niat, perbaiki niat kita di setiap sesuatu yang kita lakukan dan di setiap sesuatu yang kita tinggalkan. Maksudnya supaya hasil pahala untuk kita dan keselamatan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Wa hudizada kamilan fa inna safara ba'idun. Dan ambillah perbekalan secara sempurna. Fa inna safara ba'idun, karena sesungguhnya perjalanan akhirat ini amat jauh. Fi ghayatil ikhtisar, yakni sangat melelahkan. Maka karena itu kita suruh mengambil bekal yang amat sempurna. Kalau seumpama istilahnya sempurnakan. Misalkan kita mau jalan-jalan, misalkan ke Monas, jalan-jalan ke Ancol, jalan-jalan ke Anyar, ke Cerita, kemana dan sebagainya. Sempurnakan, bawa duit yang cukup, lebih syukur, gitu kan. Bawa makan juga yang cukup, syukur-syukur di sana istilahnya yang beli duit mah gampang. Coba kalau nggak ada, bawa air minum yang cukup, mobil atau isi bensin juga yang cukup, kamilan khutizat. Ambillah bekal secara sempurna. Karena fa'inna safaro, karena perjalanan akhirat ini amat jauh, aifiqayati ta'ab, yakni sangat melelahkan. Kita hidup di alam dunia ini. Setelah alam dunia ada alam kubur. Setelah ada alam kubur, terus alam kehancuran alam semesta. Di dalam kubur beribu-ribu tahun. Sampai kiamat barulah bangun. Tidak ada yang menemani. Ada juga yang menemani amalnya dan sedekah. Orang dulu kan begitu, orang kampung tuh. Di dalam kubur tuh beribu-ribu tahun. Sampai kiamat barulah dia bangun. Sekarang nih meninggal di alam kubur terus sampai kiamat. Barulah dibangunkan. Gak ada tuh yang nemenin. Istri gak ada ikut. Anak gak ada ikut. Anak yang setiap hari minta duit, istri yang setiap hari minta jajan, gak ada ikut. Kita di dalam kubur sendiri. Siapa yang menemani? Ilal amal wa sadaqah. Amal perbuatan di dunia,